Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita bakal bahas tentang fenomena yang bikin heboh industri otomotif. Volkswagen yang katanya meninggalkan Jerman dan mengancam masa depan Eropa. Pertama-tama, mari kita tarik napas dalam-dalam dan bayangkan situasi di Jerman. Negara yang dulu dikenal sebagai mesin industri dunia, kini terseret dalam pusaran krisis struktural. Bukan karena serangan dari Putin atau bayang-bayang pandemi, tapi karena masalah-masalah mendasar seperti birokrasi yang kaku, kebijakan iklim yang memberatkan, dan biaya energi yang makin mencekik. Di tengah pergolakan inilah Volkswagen, yang pernah menjadi bintang dalam keajaiban ekonomi Jerman, sekarang terpojok dengan penjualan yang menurun 7% di kuartal ketiga. Bahkan, di pasar China, yang dulu menjadi lahan emas bagi penjualan mobilnya, penurunan mencapai 15%. Wah, bayangin deh, padahal China dulu jadi tumpuan, sekarang malah jadi sumber masalah. Tapi, jangan buru-buru simpulkan kalau ini cuman krisis sementara. Seperti ingat-ingat kita tentang kejadian 1993, Volkswagen pernah mengalami penurunan penjualan 14% dan harus menelan kerugian fantastis senilai 1 miliar dolar. Namun dengan sigap, perusahaan ini berhasil bangkit dan mendominasi industri selama 20 tahun berikutnya. Jadi pertanyaannya, apakah krisis kali ini cuma alarm palsu atau pertanda krisis yang jauh lebih mendalam? Nah, mari kita bahas bagian paling mengejutkan. Volkswagen dikabarkan akan menghentikan produksi model legendarisnya, Volkswagen Golf, dari tanah air Jerman. Ya, kalian nggak salah dengar, Golf yang sudah ikonik selama 50 tahun ini akan diproduksi di Meksiko. Di balik keputusan ini, terselip fakta mengejutkan. Adanya rencana pemutusan hubungan dengan pekerja, pemutusan hingga 35.000 posisi kerja pada tahun 2030. Seolah-olah, di tengah krisis yang terus menumpuk, Volkswagen memutuskan untuk menyapu bersih sebagian dari sejarah dan tradisinya yang telah membangun kepercayaan jutaan rumah tangga Eropa. Mari kita gali lebih dalam. Industri otomotif Eropa sendiri dihuni oleh lebih dari 40 juta rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari rantai pasokan dan ekosistem industri mobil. Jadi, bukan hanya soal Volkswagen, tapi seluruh industri otomotif di benua ini terancam. Bayangkan, satu keputusan besar bisa mengguncang fondasi ekonomi yang sudah rapuh. Ini bukan lagi tentang persaingan dengan mobil-mobil murah asal China atau teknologi canggih dari Amerika. Ini sudah menjadi masalah struktural yang telah lama mengendap dan akhirnya meletus bak gunung berapi. Kini, mari kita lihat bagaimana peran China di tengah drama ini. Banyak pihak menyalahkan peran China dalam pasar kendaraan listrik. Di satu sisi, China menguasai 80% produksi baterai lithium global, sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Di sisi lain, Volkswagen dan perusahaan otomotif Eropa lainnya baru menyadari keunggulan teknologi dan efisiensi produksi baterai China saat sudah terlambat. Coba bayangkan, kendaraan listrik pertama yang diluncurkan VW hanyalah replika murahan dari kendaraan pembakaran internal mereka, lengkap dengan standar kualitas yang jauh dari ekspektasi. Produk seperti ID3 mendapat ulasan suram karena dianggap tiruan yang gagal memenuhi standar premium yang seharusnya identik dengan nama Volkswagen. Rasanya seperti menonton duel epik antara video YouTube kita yang sederhana dengan video produksi megah ala Mr. Beast, meski sama-sama video, esensinya sangat berbeda. Ironisnya, meski banyak yang menganggap China sebagai ancaman, kenyataannya Volkswagen malah melihat China sebagai laboratorium inovasi. Di sana, Volkswagen telah berinvestasi dalam pabrik-pabrik dan kolaborasi strategis dengan perusahaan-perusahaan China. Bayangkan, dari tempat yang dulu jadi sumber masalah, sekarang berubah jadi guru yang mengajarkan cara membuat mobil yang lebih efisien dan inovatif. Bahkan, laba Volkswagen dari pasar China pernah mencapai angka fantastis, lebih dari 50 miliar dolar, angka yang setara dengan total kapitalisasi mereka. Jadi,
Apakah mungkin China bukan musuh, melainkan sekutu yang diperlukan untuk bertahan dalam persaingan global? Disinilah letak ironi yang benar-benar menggelitik. Lebih jauh lagi, di tengah kekacauan ini muncul berbagai analisa yang menyebutkan bahwa Volkswagen mungkin akan menjadi merek pertama yang membubarkan keberadaan di tanah airnya sendiri. Bahkan langkah-langkah drastis seperti penutupan pabrik, pemutusan hubungan kerja, dan pemotongan gaji pun sudah mulai diusulkan. Contohnya saja, Continental, produsen suku cadang otomotif terkemuka, telah mengumumkan rencana PHK massal. Bahkan ada prediksi bahwa 35% perusahaan di sektor otomotif Eropa merasa berada di ambang kehancuran. Ini benar-benar menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa mendalam sebenarnya krisis yang sedang melanda industri otomotif Eropa? Mungkin ada yang bertanya, apa solusi di balik semua kerusuhan ini? Seandainya kita bisa kembali ke tahun 1993, ketika Volkswagen berhasil bangkit dengan kesepakatan pemotongan gaji dan pengurangan jam kerja, meningkatkan produktivitas hingga 30% dalam 2 tahun. Apakah solusi tersebut bisa diterapkan lagi kali ini? Namun realita menunjukkan bahwa tantangan saat ini jauh lebih kompleks. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pekerja yang menguasai setengah kursi Dewan Pengawas, hingga negara bagian Niedersachsen yang memiliki saham strategis, setiap langkah restrukturisasi harus mempertimbangkan dinamika politik dan ekonomi yang rumit. Tidak hanya itu, krisis ini juga memicu gelombang pemogokan terbesar dalam sejarah Volkswagen. Pekerja tidak mau kehilangan jati diri dan keamanan kerja mereka. Ingat, di tengah ekonomi Jerman yang kini diprediksi tumbuh kurang dari 1% hingga 2027, mencari pekerjaan baru menjadi mimpi buruk tersendiri. Bank Bundes sendiri mengeluarkan laporan yang memperingatkan bahwa pertumbuhan upah tidak akan mampu mengimbangi inflasi, sehingga tekanan ekonomi makin berat. Situasi inilah yang membuat negosiasi antara manajemen dan pekerja menjadi pertempuran sengit, penuh emosi, dan tekanan dari segala sisi. Sementara itu, di luar negeri, tren investasi juga menunjukkan tanda-tanda pergeseran. Perusahaan-perusahaan Eropa, termasuk Volkswagen, mulai mengalihkan fokus produksinya ke Amerika Utara. Investasi sebesar 16 miliar dolar di pabrik-pabrik baru di Amerika menunjukkan bahwa benua ini mulai dianggap sebagai zona aman bagi manufaktur otomotif, terutama dalam menghadapi persaingan ketat dari produsen asal China. Ironisnya, meskipun Amerika Utara menawarkan peluang baru, ini juga menandakan bahwa Jerman yang dulu menjadi pusat inovasi kini mulai kehilangan daya tariknya. Jadi, di mana letak solusi dari semua permasalahan ini? Apakah Eropa bisa bangkit kembali sebagai pusat inovasi otomotif, atau kita akan menyaksikan eksodus perusahaan-perusahaan besar seperti Volkswagen ke wilayah yang lebih ramah bagi bisnis? Dengan tantangan yang semakin kompleks dan dinamika pasar yang terus berubah, masa depan industri otomotif Eropa tidaklah pasti. Tak hanya Volkswagen, seluruh ekosistem otomotif Eropa harus berbenah. Para pemangku kepentingan harus mencari cara untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan yang paling penting, berinovasi agar tidak ketinggalan dalam perlombaan global. Namun, langkah-langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena setiap keputusan akan berdampak luas pada jutaan pekerja dan ekonomi negara. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah restrukturisasi dan kolaborasi dengan raksasa Asia seperti China akan membawa revolusi bagi industri otomotif Eropa, atau justru menandai awal dari era kegelapan bagi Jerman? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.